keseluruhan aktiva selain kas atau serta kas yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat perekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Tujuan investasi tersebut adalah memperoleh pendapatan, maka biasanya perusahaan akan memiliki berinvestasi pada berbagai aset yang diperlukan sudah diperjualbelikan. Ada dua jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Tujuan investasi jangka pendek yang pertama, menjadikan bermanfaat kelebihan cash flow sementara waktu. Yang kedua, memperoleh tambahan dana. Jenis-jenis investasi jangka pendek yaitu yang pertama, akun tabungan bank. Tabungan bank adalah jenis investasi jangka pendek yang sangat simpel dan mudah mencairkannya. Namun kemudahan mencairkan tabungan menawarkan dengan hasil yang rendah atau kecil. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah investasi jangka pendek yang sering digunakan ketika kalian menginvestasikan uang dalam bentuk sertifikat deposito. Yang ketiga, reksadana. Ada dua jenis reksadana yang cocok digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek. Yang pertama, reksadana pasar uang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada instrumen pasar uang seperti surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan sebagainya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu dana yang terkumpul akan diinvestasikan sebesar 80% pada instrumen surat berharga, beban utang atau obligasi yang merupakan bagian dari instrumen pasar modal. Yang keempat, surat utang jangka pendek dan obligasi. Investasi jangka pendek ini memberikan syarat yang fleksibel dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Surat utang jangka pendek dirancang untuk jenis tabungan jangka pendek dan memberikan keuntungan yang sangat rendah, sedangkan obligasi memberikan fleksibilitas lebih tetapi belum tentu aman. Yang berikutnya, dua investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan dana perusahaan yang ditanamkan dalam berbagai aset produktif yang dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Investasi dalam saham perusahaan lain untuk jangka panjang dapat memiliki beberapa alasan, antara lain: A. Untuk memperoleh keuntungan modal atau capital gain atau laba yang berasal dari kenaikan harga saham perusahaan yang dibeli. B. Untuk memperoleh pendapatan dividen. C. Untuk mendapat hubungan khusus dengan perusahaan penerbit saham. Contoh pembelian saham perusahaan kecil produsen produk tertentu yang dijadikan bahan baku perusahaan pembeli saham, yang mengakibatkan perusahaan memiliki jaminan memperoleh bahan baku secara pasti dengan harga murah. D. Untuk ekspansi usaha. E. Untuk memperluas pasar. Investasi jangka panjang dilakukan dalam bentuk A. Investasi dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk mengembalikan sejumlah uang atau seperti yang tercantum dalam nominal obligasi di kemudian hari beserta pembayaran bunganya secara berkala. B. Investasi dalam saham. Saham perusahaan yang berada di bursa atau juga dapat menjadi objek investasi jangka panjang bagi perusahaan yang menginginkannya. Terdapat begitu banyak perusahaan yang diutang di bursa efek. Seluruh saham tersebut dapat dibeli oleh siapapun yang memiliki dana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan dengan motivasi apapun. C. Investasi dalam tanah. Investasi jangka panjang tidak hanya dapat dilakukan dalam surat-surat berharga, tetapi juga dapat dilakukan dalam aset tetap lainnya seperti tanah. Jika investasi dalam aset selain surat berharga dipilih perusahaan, yang penting adalah nilai aset tetap tersebut tidak akan berkurang sejalan dengan berlalunya